Matius 13 ayat 31. Matius 13 ayat 31, lalu nanti dilanjutkan Matius pasal 13 ayat 44 sampai ayat yang ke-52. Kita baca perhatian. Kalau nanti ada kata yang agak berbeda, harap maklum Bapak Ibu bisa mengikuti di layar. Saya memakai Alkitab terjemahan terbaru, jadi ikuti saja yang di layar. Saya menyahut pakai Alkitab terjemahan terbaru, sekaligus membumikan, menjemaatkan Alkitab terjemahan baru versi 2 ini. Kita baca Matius pasal 13 ayat 13 ayat 31 sampai ayat ke-35. Saya akan memulai. Yesus menyampaikan perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi dengan sesawi itu bisa maka menjadi pohon sehingga berbuah dan bersama pada zaman. Ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi, aku akan membuka mulutku, menyampaikan perumpamaan. Aku akan mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Ayat 44. Silakan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara-mutiara yang indah. Perumpamaan tentang jala besar. Kerajaan perumpamaan tentang jala besar. Kerajaan surga itu juga seumpama jala besar yang ditebarkan di laut. Lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari antara orang benar. Mengertikah kamu semuanya itu? Jawab mereka, ya. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang telah diajarkan tentang kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Maksudnya orang ahli Taurat itu punya Taurat, tetapi datang berita Injil mereka tidak mau terima yang baru. Mereka tetap mempertahankan yang lama. Itulah keadaan manusia kan. Jadi susah berubah. Itulah ahli Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita fokus dulu ayat yang ke-44. Ayat 47 sampai 40 sampai 50. Ini berbicara tentang ada
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hidup ini penuh dengan seleksi. Itulah yang disampaikan melalui perumpamaan tentang jala besar. Ada beberapa perumpamaan dan kita tahu Yesus mengajar dengan cara perumpamaan supaya lebih gampang dipahami dan supaya lebih mengenal. Pada perumpamaan yang terakhir, Yesus mengajar tentang seleksi sebenarnya. Hidup ini memang penuh dengan seleksi. Ya Bapak Ibu Saudara, tidak ada, bahkan kita yang di sini juga kita adalah hidup dalam seleksi. Kita menyeleksi jodoh kita, calon kita, memang Tuhan melalui cinta, Allah, hati, tetapi kita seleksi bagaimana dia. Tetapi kita juga diseleksi. Kita menyeleksi, kita diseleksi. Bisa dibantu. Nah, kita menyeleksi, kita juga diseleksi. Itulah sebabnya bahkan alam juga menyeleksi. Kita baru lalui COVID dan itu katanya seleksi alam, salah satu seleksi alam. Lalu banyak yang meninggal, saya hampir. Saya dengar juga babi juga diseleksi kan? Babi hutan juga diseleksi. Dulu kita gampang dapat celeng, sekarang agak susah, banyak yang mati. Seleksi alam itu ada. Ternyata Tuhan juga menyeleksi kita. Tadi yang kita baca barusan. Seleksi Bapak Ibu. Jadi jangan kita tenang-tenang. Ada seleksi manusia, ada seleksi lembaga, ada juga seleksi alam, ada seleksi Tuhan. Kalau kita bekerja di bidang HRD pasti tahu seleksi menyeleksi. Nah, kita nanti mempunyai majelis, ada seleksi. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, ini dia seleksi Tuhan. Digambarkan seperti nelayan mendapat ikan, lalu ikan yang baik dipisahkan, dimasukkan ke dalam tempayan, ikan yang buruk yang tidak bagus dibuang. Rasul Matius penulis kitab ini menyampaikan kepada jemaat pembaca bahwa seperti itulah Tuhan. Enggak usah aneh. Dalam bagian jemaat mula-mula itu ada yang kembali kepada agamanya yang lama, ada yang murtad, ada yang kembali meninggalkan imannya, kembali kepada pola hidup yang lama, kepada iman yang lama. Lalu mereka mengeluh bagaimana ini ya Rasul. Ternyata ada banyak kami murtad. Dalam konteks ini ayat ini menegaskan ada seleksi alam, seleksi manusia, dan seleksi Tuhan. Bapak Ibu kalau mau jadi polisi atau mau jadi apa, seleksi itu kadang perlu perdebatan. Kalau seleksi manusia kadang bisa ditawar, kadang bisa, ya kita tahu lah. Kadang siapa dekinya, siapa yang menitip dia. Itu seleksi manusia. Tapi kalau seleksi alam, ya mungkin kita masih bisa melihat tanda-tanda alam. Tapi kalau seleksi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang bisa menghindar. Tidak seorang pun bisa menghindar. Kalau memang sudah waktunya, tidur pun di tempat tidur kita bisa harus kembali ke tempat Bapa. Kalau belum waktunya, kita melalui sebuah proses kecelakaan itu tidak akan mati kalau belum waktunya. Itu seleksi soal kehidupan. Tapi ini soal penentuan pada akhir zaman, Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan menseleksi kita. Tuhan akan menseleksi orang percaya. Persoalannya bagi kita bagaimana kita menghadapi seleksi demi seleksi tersebut. Karena kita tidak ada yang luput. Pertama Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengajarkan melalui satu perumpamaan. Perumpamaan pertama yaitu tentang
seumpama biji sesawi yang diambil ditaburkan orang, lalu biji itu tumbuh dan tumbuh menjadi pohon, lalu menjadi tempat bersarang burung-burung. Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Kalau tadi baca kita hamil, dalam Alkitab terjemahan baru sampai mengembang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sulit bahasa-bahasa Alkitab itu dipermudah dengan terjemahan baru. Ya. Kalau di dalam Perjanjian Lama ada di sana ganja, disebut dalam Perjanjian Lama itu ukuran-ukuran misalnya. Itu hanya dipahami oleh orang di sana, tetapi diterjemahkan dalam konteks kita. Ada disebut lumba-lumba itu apa? Ya. Itu semua dipermudah dengan terjemahan yang baru ini. Kalau Bapak Ibu mau, kita bisa beli seragam semua, itu nanti Alkitabnya bisa berlogo GP Galilea. Ya. Tapi kalau mau beli sendiri-sendiri sudah tersedia di tempat-tempat penjualan online. Saya beli online. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa maksudnya dua perumpamaan ini? Perumpamaan ini mengajar kita bahwa kita harus bertumbuh dan menjadi manusia yang berguna bagi kehidupan. Itulah pohon biji sesawi. Dari satu biji sesawi, biji paling kecil, tetapi ditaruh dalam tanah, lalu dia bertumbuh. Tidak hanya bertumbuh menjadi besar, datanglah burung-burung hinggap di sana. Ini menggambarkan hidup yang bertumbuh dan berguna, berdampak, bermanfaat. Kira-kira sekian lama kita menjadi Kristen, apakah hidup kita sudah bermanfaat bagi sesama? Apakah hidup kita sudah bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan? Siapa yang kita naungi? Siapa yang mampir dalam hidup kita? Siapa yang berkati dalam hidup kita? Atau kita tidak bertumbuh? Yang kedua, perumpamaan kedua, roti yang mengembangkan tadi mengajarkan bahwa kita harus berkembang, bahkan mengembangkan. Ada 2 hal di sana, berkembang. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus berkembang. Apa yang berkembang? Bukan secara fisik, tetapi secara mental, rohani, karakter, keimanan. Harus berkembang. Paulus berkata, ketika aku anak-anak, aku berbicara seperti anak-anak, tapi ketika aku dewasa, aku mulai berbicara seperti orang dewasa. Itulah namanya pertumbuhan, itulah namanya berkembang. Enggak kisahnya berkembang ke kanan, ke kiri, dan ke depan. Kita harus berkembang ke atas. Ya. Tumbuh ke samping. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini 2 hal ini. Kita harus berkembang, kita harus bertumbuh, kita harus mencari berkat, kita harus bermanfaat, bahkan kita mencari tempat perteduhan sebenarnya. Perumpamaan kedua, kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi oleh sebab sukacitanya pergilah yang menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Dia nggak sengaja menemukan harta terpendam di ladang orang, mungkin dia sewa. Dia nggak sembrono lalu diviralkan cepat-cepat di Facebook atau di media lain. Dia diam-diam dipendam lagi. Aku punya target, aku beli, dijualnya semua miliknya, dibelinya lagi. Dia meninggalkan hartanya, dia kehilangan hartanya untuk memperoleh harta yang lebih banyak dan lebih besar. Itulah orang bijak. Ya, coba. Ini apa gambaran orang bagaimana? Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang bagus, berharga, yang sangat berharga, lalu ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara. Ini pedagang yang bijak. Enak dikasih. Pertama, ini soal menemukan dan mencari. Maukah kita menemukan dan mencari sesuatu yang lebih berharga, lebih berarti, lebih bernilai dalam hidup kita? Harta yang terpendam. Apakah kita rela meninggalkan yang berharga demi sesuatu yang lebih berharga? Terkadang kan seorang pria harus meninggalkan keluarganya untuk mencari kehidupan yang lebih
pasti menderita. Menahan rindu, menahan kehilangan waktu bersama, family time, kehilangan waktu melihat anak-anak bertumbuh. Tetapi ada harga. Tapi kalau nggak ada sesuatu yang lebih berharga didapat di luar sana, kembali saja lah. Kan begitu berbeda. Karena keluarga lebih berharga. Tetapi kalau bisa terjaga, sesuatu yang lebih berharga itu didapat, diperoleh, ditabung, lalu pada suatu saat nanti pulang kembali kepada keluarga. Oh, itu bagus sekali. Nah, ini orang yang tahu harga, rela lalu mau bayar harga. Dia meninggalkan sesuatu yang berharga. Dalam hidup ini bicara tentang orang yang rela meninggalkan banyak hal dalam hidupnya demi keselamatan yang dia peroleh dari Tuhan. Dia meninggalkan karir. Ada orang meninggalkan karir, ada. Ada orang meninggalkan prestasi, ada. Daripada dia kehilangan keselamatan. Saya ada pemuda di gereja kita, bukan di gereja ini. Dia bilang, "Hai, kamu kerja di mana sekarang?" Saya "Aduh, saya kerja." "Loh, katanya kerja di perusahaan itu." "Aduh, enggak lagi, Pak." "Kenapa?" "Aduh, besar sih gajinya, Pak, 15 juta. Tapi enggak enak." "Enaknya apa?" "Besar dia dapat, bahayanya besar. Saya harus nantar minuman tertentu ke tempat-tempat tertentu. Dan setahu saya banyak teman-teman akhirnya rusak hidupnya. Daripada hidupku hancur, lebih bagus aku nggak dapat gaji sekian." Nah, itu meninggalkan sesuatu yang berharga demi menjaga sesuatu yang lebih berharga. Banyak orang tidak peka, silau dengan harta, sedemikian berpikir itu lebih berharga, tetapi dia kehilangan yang lebih berharga dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, saya masuk dalam refleksi kita bergereja GBI Galilea. Sudahkah gereja kita menjadi biji sesambi kecil tumbuh? Sudahkah menjadi pokok pertemuan? Ini kita bisa menjawab dalam benak dan batin kita masing-masing. Ya, gereja ini dulu kecil pasti, kecil menjadi beberapa orang, sekarang sudah tumbuh. Tetapi tidak berhenti bertumbuh. Gereja ini harus menjadi pohon pertemuan. Sudahkah berkembang dan mengembangkan? Karena gereja ini tidak boleh berhenti berkembang. Gereja ini harus berkembang dan mengembangkan melalui perumpamaan yang diajarkan Yesus. Tahukah ada harta terpendam dalam gereja kita? Potensi-potensi untuk berkembang. Maukah kita menggali harta terpendam dalam gereja kita? Atau kita sudah cukup puas? Sudah cukuplah begini, apa lagi Pak Pendeta? Gak usah macam-macam lah. Sisakan pendeta berikutnya. Tapi maukah kita menggali harta terpendam atau ingin menunggang harta? Kita simpan potensi kita seperti kisah talenta. Ada dikasih 5 dia kembangkan, ada dikasih 3 berbuat kembangkan, ada dikasih 1 dia pendam. Potensi tidak berkembang dan dia mendapat hukuman. Bapak Ibu Saudara terkasih, GMI Galilea, mari kita baca sama-sama. 1, harus jadi pohon perteduhan. GMI Galilea harus berkembang dan mengembangkan. GMI Galilea harus menemukan harta terpendam. GMI Galilea rela bayar harga demi harta yang lebih berharga. GMI Galilea harus mencari mutiara berharga. Harus berbaik. Kalau tidak ada rutinitas. Ibu bapak saudara-saudara terkasih, inilah gereja kita saat ini. Ini adalah prestasi kita di samping berkat Tuhan. Ini adalah cerita dan kerja keras kita. Ada orang begitu berjibaku, ada orang begitu berjuang dengan gigi berdiri gereja. Saya seringkali kagum ketika mendengar cerita Pak Pendeta ini dimulai dari uang 1 juta. Wow.
sekitar 10 tahun yang lalu lebih ya. Nah ini sudah bicara luar biasa amal Tuhan sebelumnya, Bapak Ibu Saudara. Tentu lebih luar biasa Tuhan yang menginspirasi. Hormat kepada semua yang berjuang demi gereja ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, gereja kita harus berkembang terus. Harus menjadi pohon pertemuan, harus mencari harta terpendam. Gereja kita belum memiliki sumber air, kita harus mencari harta terpendam. Air, salah satunya. Bapak Ibu Saudara, apa jadinya kalau gereja kita terus bergantung pada air orang dengan kualitas air yang buruk? Padahal kita sebenarnya bisa. Paradigmanya harus berubah. Gereja menjadi konsumen. Apakah nggak bisa berubah? Gereja menjadi produsen, penyuplai air, pembagi berkat. Kita tahu umat Tuhan akrab dengan isu air, dan umat Israel bergumul soal air dan Tuhan tuntun, Tuhan pelihara untuk mendapatkan air. Kurang banyak apa kisah tentang air di dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara, kita memegangi harta terpendam. Saya membayangkan saya memiliki visi. Visi itu sesuatu yang di depan jauh Bapak Ibu dan akan terjadi gitu ya dalam pandangan benak kita. Saya memiliki visi air ini air yang segar, air yang bersih, lalu kita bisa mensuplai air berkat bagi sekolah. Bahkan bagi lingkungan siapa yang mau sekedar bayar listrik atau kita patok harga berapa, tentu tidak semahal yang lain. Gereja kita menjadi semacam pohon rindang tempat burung bersama. Amin. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya ditelepon Pak DS. Pendeta, saya tidak tahu apakah PT Lembu ini pos PI kita dulu. Saya harus tanya pada tuan-tuan gereja kita. Iya Pak, pos PI kita ya PT Lembu. Tapi PT Lembu sudah besar, bahkan sudah pernah punya pos PI. Artinya sudah kawin dan sudah beranak. Kita harusnya beranak lagi. Itu Bapak Saudara, kita lama berdoa untuk PT SIP supaya dibuka pos PI di PT SIP, tapi jalan belum terbuka. Suatu saat Pak Des mendapat permintaan dari PT Kelangkang Sakti, lalu menawarkan untuk dibuka pelayanan metodis di sana. Ini di Kayu Agung, mana Pak Pegawai? Arah Kencang. Nanti Pak Pegawai atau saya juga tertarik. Di sana ada 25 orang dan akan terus dibuka pencarian orang-orang, termasuk orang untuk menjadi karyawan dan jemaat di sana. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, head office-nya langsung datang dari Medan, tinggal di sana berapa lama, dan ada 5 manajer, 1 dari seberang, 2 Katolik, 2 Protestan. 45 saat ini sekitar jemaat tidak beribadah. Mereka telepon DS dan minta dibuka, minta dilayani. Mereka bilang kami siapkan DS, kami siapkan bangku, dan inilah bangunannya Bapak Ibu sudah jadi, tinggal finishing, tinggal pesan bangku. Bahkan Pak Sembiring sebagai head officer berkata, hari ini kita telepon alat musik, besok nyampe Pak Des. Di belakangnya sudah ada konsistori, dan nanti rumah akan disiapkan 1 untuk hamba Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya nggak tahu lagi lah kalau kita nggak terima ini kan gitu. Kayak ini Pak Sembiring, dia orang Medan, tapi ternyata dia lesbian dari Medan. Ini depannya. Jadi, kami fotoan. Ini Pak Ginting, ini Pak ini manajer, ini head officer, ini Pak Siagian, manajer publik,
Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan konsistorinya. Ini toilet, ini tukang lagi makan lagi bekerja. Di sini sudah pasang salib, di sebelah sini masjid. Bapak Ibu Saudara, Pak Des bilang cuma siapalah kita panggil untuk melayani di sana. Nggak ada karena sudah selesai kontak. Cuman hari ini Pak Pendeta, saya bilang kami ada tenaga magang Pak Des. Jadi mungkin sementara Ina yang kita perkenalkan minggu lalu di sini, yang untuk membantu di sini, kemungkinan akan dioper ke sana. Di sini butuh, di sana lebih butuh sesuatu yang lebih berharga. Sampai ada tenaga magang. Kita diminta hanya koordinasi pelayanan. Dari sini 3 jam sampai ke sana. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, kalau pintu Kormus lantas buka, bisa-bisa hanya sekitar 1 jam lebih ke sana. Sebentar. Lebih lama kita pergi ke TTC. Meskipun lebih dekat. Paling nanti saya atau Donald ke sana memimpin perjalanan kudus atau koordinasi pelayanan dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, ini Tuhan tahu apakah kita tolak. Bagaimana nafkahnya? Tuhan pikirkan. Saya yakin mereka juga memikirkan. Karena akan mungkin itu sebagai karyawan. Lalu apa? Yang kurang lagi, kita harus mencari yang menemukan harta yang terpendam. Karena itu kita harus berkembang dan terus berkembang seperti ragi mengembangkan, itu tugas kita. Kita harus seperti pohon yang indah, memberi tempat perteduhan. Kita harus mencari harta terpendam. Jangan diam. Saya tidak akan diam sampai saya dimutasi dari tempat ini. Ini Bapak Ibu berkata, kalau ada uang gak akan datang kalau kita tidak mulai. Sering kali begitu Bapak Ibu. Jadi kita harus menjadi pohon tempat pertemuan. Kalau tidak sekarang kapan lagi, kita harus punya posisi seperti yang dari dulu digadang-gadangkan. Sekarang mengasih. Kita nggak mikirkan bangunan, kita nggak mikirkan musik, kita nggak mikirkan bangku gereja seperti kita dulu di sini berjibaku dengan bangku gereja. Kita nggak mikirkan keamanan, kita nggak mikirkan subsidi nafkah, perusahaan sudah siapkan. Apa yang kurang? Tinggal kita membentuk misi. Dan salah satu komisi yang tidak aktif di gereja kita adalah komisi misi. Selama ini kita tidak komisi. Jadi Bapak Ibu Saudara, di kepala saya begitu banyak visi yang Tuhan tahu. Ketika saya memandang gedung gereja ini betul gereja yang besar, tapi apakah kita berhenti berkembang Bapak Ibu? Dari mana uang kita ke depan Pak Pendeta? Kita punya harta terpendam. Itulah yang harus kita cari, harus kita cari. Sederhananya Bapak Ibu, saya katakan kepada Ibu Doni, tahun depan kas gereja tidak lagi subsidi seksi-seksi. Kenapa? Seksi-seksi harus cari dana sendiri. Bagaimana caranya? Sederhananya Bapak Ibu, perhatikan setiap minggu kita. Anak-anak kita jajan berapa? Ibu-ibu tolong hitung berapa jajannya. Siapa yang jualan di sana? Mama. Coba kita jualan di sana. Untuk dana PBMI, untuk dana PTN, untuk dana sekolah. Kita kasih ke orang lain. Kalau nanti ayah kita ingin bagus, sekolah kan ada kontribusi kan. Ya, kalau 1 juta saja 1 bulan, kalah. Atau kalau kita ada perbankan mau menjual air, terserah. Ini bukan untuk hedonisme, ini untuk kepentingan misi. Yang lebih besar lagi Bapak Ibu Saudara, di kepala saya harus tuangkan. Bapak Ibu bilang mau saya ini bilang apa terserah. Saya katakan. Beberapa orang saya sudah sampaikan. Gedung kita punya potensi, cuma kurang luas. Saya sedang berjuang mengusulkan ke kabinet. Seperti saya
mengupaya pengeboran itu kan bukan wilayah tanah gereja lagi, tapi bisa jadi bor. Itulah pentingnya lobby dan komunikasi. Nah sekarang saya sudah berdoa, boleh nggak 5-6 meter sampai ke belakang dan ke samping. Karena Bapak Ibu Saudara, harta terpendam dalam gereja ini. Ingat, kita sudah punya IMB. Ingat, kita terletak di letak yang sangat strategis. Tidak ada gedung pertemuan dari Bayu Lincir sampai Palembang. Orang Bayu Lincir pesta ke Palembang. Kenapa kita tidak anggap ini sebagai sebuah peluang? Kita bisa bangun gedung pertemuan di mana? Di bawah. Gereja di mana? Di atas. Bablas dari ujung ke ujung gereja. Di atasnya lagi kita buat pastori. Gila pendeta. Kadang ide dimulai dari seperti kegilaan, padahal bukan kegilaan. Waktu penemu pesawat terbang, membuat rangkaian pesawat terbang, dia kan diolok-olok. Tapi apakah ini tidak logis, Bapak Ibu? Kalau kita punya gedung pertemuan di tempat ini, saya akan memberkati anak-anak kita, lalu habis diberkati resepsi pesta ujuk di bawah. Selama saya pendeta di sini, sedih hati ini, kemana kita pesta nama? Saya walau dulu Pak Pendeta. Saya pula disuruh buat suratnya kan. Jadi saya tahu pinjam PKPI, pinjam gereja Ebenezer. Belum ada di sini. Kalau dulu pernah ada di Tuhan, tapi kan baru pendeta di luar. Kenapa nggak kita berpikir sesuatu yang lebih besar yang bisa mendatangkan income juga? Kalau satu kali pesta 1 minggu saja 10 juta sewa tempat. 1 bulan sudah 40 juta. Gereja mana punya modal begitu Bapak Ibu untuk misi? Kita bisa buka pos di mana-mana. Kita nggak perlu kumpul. Saya dorong Bapak Ibu kasih perpuluhan, perhatikan, hanya 40 orang nggak bergerak sampai sekarang. Gereja kita harus punya topangan misi. Jadi itu visi saya bagikan hari ini. Saya akan berjuang selama misi. Mudah-mudahan doakan lobby permohonan kita lolos. Kalau nggak lolos, apa boleh buat. Kita punya tempat strategis. Halaman parkir oke. Akan ada orang yang parkir diberkati. Akan ada orang berjualan diberkati. Luas Bapak Ibu. Kita akan MOU dengan pihak sekolah misalnya. Kita akan bekerjasama. Apakah itu sesuatu mustahil? Tidak mustahil. Bisa, itulah sebabnya saya ngotot harus dibuat ukuran air pipa air yang mengambil. Karena ke depan kalau dibuat tempat ini, sekolah minta, pompa terus memaksa, maka pipa paralon itu akan mencium karena halus, rusak. Ketika terjadi kerusakan, perbaikan lebih mahal. Mengantisipasi dan lebih bagus sekali dibuat besar. Konsumsi air sekolah, kalau nanti ada pesta di sini, kita bisa pakai air dengan maksimal. Bapak Ibu Saudara, itu visi saya bagikan. Kita harus menjadi pohon pertumbuhan. Kita harus berkembang. Kita mulai dari air. Ayo berlomba-lomba. Dari mana dananya Pak Pendeta? Janji iman. Atau IMB kita bisa? Bisa. IMB kita bisa. Kecuali Bapak Ibu Saudara, ada banyak berkat Tuhan titipkan dalam hidup kita. Kecuali kita mengendap itu terserah. Kalau Bapak Ibu pendam di depan Tuhan, Tuhan akan kasih dua orang lain. Jangan terlalu suka proposal. Orang yang akan diberkati Bapak Ibu. P3 ini kalau Bapak punya uang 10.000, kasih 5.000. Anak kami juga akan mengajari. Kita mendapat berkat dulu gaji kita sekian, semakin meningkat. Jangan lupa Tuhan menyaksikan Bapak Ibu. Seberapa kita kasih untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan menyaksikan. Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya jadilah pohon pertemuan. Jadilah unsur yang mengembangkan, bukan mengecilkan, mengembangkan pekerjaan Tuhan. Iman berkembang, pohon tumbuh subur, dan kita menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, Bapa yang baik, berkatilah firman supaya kami beriman, berdiri teguh kokoh, berjuang menghadapi misi Tuhan.
menikmati kerajaan Allah dalam hidup kami. Bapa yang baik, biarkanlah suasana kerajaan